Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi tentang analisis struktur. Metode analisis seperti kita ketahui ada beberapa. Yang pertama ada KLT, kromatografi kolom, kromatografi gas, spektro, dan ada beberapa metode lagi. Di sini yang akan saya jelaskan yaitu tentang analisis menggunakan GC-MS dan spektro UV. Prinsip kerja instrumen GC-MS ialah sampel yang akan diinjeksikan ke dalam kromatografi gas akan diubah menjadi fase uap dan dialirkan melewati kolom kapiler dengan bantuan gas pembawa. Gas pembawa yang digunakan untuk analisis steroid ialah helium. Pemisahan senyawa campuran menjadi senyawa tunggal terjadi berdasarkan perbedaan sifat kimia dan waktu yang diperlukan bersifat spesifik untuk masing-masing senyawa. Pendeteksian berlangsung di dalam spektroskopi massa dengan mekanisme penembakan senyawa oleh elektron menjadi molekul terionisasi dan pencatatan pola fragmentasi yang terbentuk dibandingkan dengan pola fragmentasi senyawa standar yang diindikasikan dengan persentase Si. Kemudian ini adalah contoh senyawa steroid yang dianalisis dari tumbuhan getih-getihan, di mana analisis data GC-MS isolat N1 menunjukkan bahwa massa ion molekuler isolat N1 pada spektrum MS adalah 414 dengan rumus molekul C29H50O. Fragmentasi massa isolat adalah 414, 314, 271, dan seterusnya. Data GC-MS senyawa pembanding stigmasterol adalah 412. Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis data, spektra proton dan karbon serta spektrum massa menunjukkan bahwa isolat N1 merupakan senyawa stigmas 7N3-betaol. Hasil penelusuran literatur khususnya steroid. Nah, ini dapat dilihat struktur senyawa steroid yang kita dapatkan dari tumbuhan tadi dengan stigmasterol pembanding. Dapat kita lihat pada slide berikut. Selanjutnya yaitu spektrofotometer UV. Seperti terlihat pada alat susunan spektro, sinar tampak suatu sumber cahaya dipancarkan melalui monokromator. Kemudian monokromator menguraikan sinar yang masuk dari sumber cahaya tersebut menjadi pita-pita panjang gelombang yang diinginkan untuk pengukuran suatu zat tertentu seperti yang tertera, yang menunjukkan bahwa setiap gugus kromofor mempunyai panjang gelombang maksimum yang berbeda. Dari monokromator tadi, cahaya atau energi radiasi diteruskan dan diperiksa di dalam kuvet. Kemudian, jumlah cahaya yang diserap oleh larutan akan menghasilkan sinyal elektrik pada elektron pada detektor, yang mana sinyal elektrik ini sebanding dengan cahaya yang diserap oleh larutan tersebut. Besarnya sinyal elektrik yang dialirkan ke pencatat dapat dilihat sebagai angka. Kemudian hasil pengujian dengan pereaksi brom dalam karbon tetraklorida menunjukkan adanya ikatan rangkap, di mana kalau adanya ikatan rangkap ini menandakan adanya senyawa steroid. Spektrofotometer ultraviolet atau UV dengan pelarut metanol memberikan serapan maksimum pada panjang gelombang 203 nanometer. Berarti panjang gelombang steroid pada UV ini yaitu 203. Berdasarkan data dari pereaksi kimia, spektro UV, spektro IR dapat dilihat bahwa senyawa yang terisolasi dari jenis senyawa steroid yang terlihat pada tumbuhan tersebut ialah stigmasterol dengan struktur sebagai berikut. Terima kasih.